Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selama beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan dapat beasiswa ini sampai tuntas dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua. Dan Indosiar TV ikut menjadi bagian mengambil peran hebat ini. Jangan lupa subscribe untuk membantu kita menebar inspirasi. Dari Indonesia TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indosiar TV, tetap semangat Indonesiaku. Indonesia tanah air beta, walaupun tanah beli, air juga beli. Sungguh tak disangka ternyata sangat mengecewakan seorang gadis dari Aceh. Mahasiswinya sendiri di Universitas Paramadina. Namanya Sherly Anavita. Dengan menahan air mata, Sherly menyampaikan rasa kecewa yang luar biasa terhadap Anies Rashid Baswedan yang dinilai ingkar janji setelah menjadi Menteri Pendidikan. Pengakuan Sherly ini bikin nangis satu studio di acara salah satu TV swasta pada Minggu tanggal 8 September 2024 kemarin. Anda pun perlu siapkan tisu sebelum menyimak lengkap video ini karena mungkin Anda sangat memerlukannya. Tapi jangan lupa klik subscribe dulu sahabat ya untuk mendukung perkembangan channel ini. Mari kita saksikan. Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selama beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kue kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita. Bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Luar biasa ya. Sherly kecewa dengan sikap Pak Anies, tapi justru di situ kita tahu gimana kuatnya menjaga integritas seorang Anies Baswedan. Sherly ini lulusan Universitas Paramadina, perguruan tinggi yang di situ Anies Baswedan pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Dan Sherly bisa masuk ke situ juga lewat jalur beasiswa yang seleksinya luar biasa. Anak muda yang menghadapi tantangan di atas standar rata-rata yang bisa masuk, dan Sherly salah satunya dari Aceh untuk Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Pak Anies soal kekecewaan Sherly? Ini yang bikin shock sahabat ya. Ada inspirasi di balik kekecewaan Sherly dan siapapun yang dekat dengan Anies. Ini dia. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Sherly,
apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Kita dengar lagi bagian akhir yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ini luar biasa, sangat-sangat inspiratif. Kalian bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas. Terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kue kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Pribadi, saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Satu kalimat untuk hal ini, luar biasa, inspiratif, super motivatif, dan makin menguatkan alasan kenapa Anies Baswedan begitu dinantikan rakyat dimanapun berada. Dari rakyat jelata hingga dunia kampus mengundang beliau menebar inspirasi, tapi tidak diusung sebagai kepala daerah oleh partai politik. Ya, ini mungkin alasan pakai survei manapun Pak Anies paling mendapat harapan untuk memimpin Jakarta. Sudah sekian parpol menyatakan dukungan, tapi kepentingan tertentu di balik yang tampak di rakyat ya. Mereka rame-rame melepaskan Anies di waktu-waktu terakhir. Kita tahu partai politik yang ada sekarang dengan segala dinamikanya hanya mengedepankan kepentingan mereka, mengamankan posisinya. Rakyat dicari, rakyat diuber, rakyat dielus saat jelang pemilu. Setelah mereka terpilih, parpolnya mendapat suara besar, rakyat ditinggalkan tanpa rasa malu dan rasa bersalah sama sekali. Kita menyorot Anies bukan soal kepentingan pribadi. Kita nggak ada urusan dengan Anies mau jadi apa. Beliau bukan anggota keluarga kita. Tapi kita tahu ada apa di balik penjagalan Anies. Ini soal demokrasi yang dihalangi. Ini soal suara rakyat yang coba ditekan, dan Anies mempresentasikan apa yang kita rasakan saat ini. Semoga tumbuh Anies-Anies baru, Shirley-Shirley lain di negeri tercinta Indonesia. Anak bangsa yang lantang menyuarakan persoalan rakyat, menebar inspirasi dan motivasi serta harapan besar ke segala penjuru Nusantara. Bahkan Indonesia ke depan harus keluar dari dinamika politik seperti sekarang. Dan itu sedang berproses. Kita hadapi sebagai sebuah kenyataan, tapi ke depan harus kita ikhtiar lebih karena mereka yang merusak tatanan negeri ini, membangun kerajaan nepotis, menyuburkan budaya KKN juga ngaku untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi tentu nurani rakyat tidak bisa dibohongi. Dari inspirasi yang ditebar Anies Baswedan, Shirley Anavita, kita sambut menjadi bagian dari perubahan yang dimulai dari diri kita. Yakin bahwa Indonesia akan baik-baik saja di tangan pemimpin yang baik, ditopang kedaulatan rakyat yang baik pula, insya Allah.
Dan Indosiar TV ikut menjadi bagian mengambil peran hebat ini. Jangan lupa subscribe untuk membantu kita menebar inspirasi. Dari Indosiar TV untuk perubahan Indonesia.